jumpa lagi di channel saya ya guys. Kali ini saya mau memperbaiki ini guys. Ini adalah Samsung A50 ya guys. Ini kondisinya seperti ini, pecah. Nah ini kondisinya seperti ini, TS nya sudah pecah seperti ini. Nah ini kelihatan ya guys, pecah seperti ini. Bagian touchscreen-nya terus LCD-nya juga tidak karu-karuan untuk modelnya. Oke guys, saya memperbaiki ini dengan cara otodidak ya guys. Ya, tahu saya aja ya guys ya. Oke, ini dulu pernah saya ganti touchscreen-nya, tapi ya tidak saya videokan. Oke, kali ini akan saya berbagi ke kalian ya guys. Ini dengan cara saya sendiri ya guys. Mungkin kalian bisa mencobanya, tapi saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi ya. Sebetulnya sih tetap harus ada pendampingnya ya guys untuk masalah seperti ini. Oke, yang pertama kita siapkan dulu untuk HP-nya yang TS-nya. Terus yang kedua, nah saya sudah membeli ini ya guys ya. Ini adalah LCD touchscreen yang jadi satu ya guys. Jadi ini bukan yang OLED, jadi ini yang KW Super mungkin ya, seperti itu ya. Incel, ini yang Incel LCD yang biasa, jadi bukan OLED ya guys, OLED atau AMOLED. Jadi yang sebelumnya ini juga pakai LCD biasa, bukan yang OLED juga, tapi sebetulnya kalau bawaan pabrik sih OLED ya. Jadi ini saya ganti LCD biasa. Jadi kalau yang pakai LCD Incel ini atau yang IPS, ini namanya LCD IPS ini, fingerprintnya tidak akan fungsi ya guys. Nah karena di sini ini tempat lingkaran ini fingerprintnya tertutup ya guys. Jadi kalau yang pakai OLED fingerprintnya itu bisa dilihat dari bawah gitu ya guys, atau transparan seperti itu. Oke, ini tadi saya beli waktu di sana, sudah saya coba. Nanti sebelum kita pasang kita akan coba lagi ya guys. Untuk yang selanjutnya, alat yang dibutuhkan adalah ini guys, obeng. Nah, obeng. Selanjutnya adalah obeng. Terus yang selanjutnya itu adalah lem ya guys. Ini lem touchscreen saya menggunakan B7000 dari Sansin. Oke. Ini saya simpen dulu, saya taruh tempat yang aman dulu. Oke. Sekarang saya mau bongkar backdoornya ini ya guys. Kalau semisal ini belum pernah dibongkar ya harus menggunakan blower atau dipanasi dulu, atau menggunakan apa tuh namanya, semacam alat tipis gitu loh guys. Nanti kalian sisipkan dari sini, kalian putar-putar seperti itu. Kalau saya sudah pernah dibongkar, jadi ya tinggal ditarik seperti ini saja sih. Sudah pernah saya bongkar dulu, saya kasih itu apa, double tip. Nah seperti ini saya sudah pernah bongkar. Nah saya kasih double tip ini ya guys. Ini back covernya, jadi simple. Oke, sekarang kita buka baut-bautnya ini, buat cover bodinya. Sekarang saya bongkar dulu. Oke guys, ini sudah saya lepas semua untuk baut-bautnya ini. Untuk selanjutnya kita buka bagian penutup mesinnya ini ya guys. Jadi dia jadi satu seperti ini. Oke, sebelum lanjut kalian jangan lupa klik tombol subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Oke, sebelum dilanjut saya akan buka ini dulu guys. Nah, tempat SIM cardnya sebentar saya ambilkan.
Oke, sebelumnya saya lepas dulu untuk bagian SIM cardnya. Oke guys, terus kita lepas bagian penutup mesinnya ini ya guys ya, back engine. Saya sudah pernah bongkar sih, jadi mungkin ya lebih mudah sih tanpa perlu alat tambahan. Jadi pakai kuku gini aja ya guys. Oke, ini sudah terbuka ya guys. Terus sebelum kita pasang touchscreennya, sebaiknya kita coba dulu ini untuk yang bagian dari mainboard turun ke bagian ini, PCB bagian casan. Kita harus lepas ini untuk mengecek LCD guys. Ini, nah seperti ini. Terus kita lepas juga untuk bagian konektor baterai sebelum kita pasang. Oke, jadi sebentar saya kasih alas dulu ya guys. Nah seperti ini untuk pengecekan. Jadi ini yang bagian sini ini kita hubungkan ke bagian sini, jangan sampai kebalik ya guys, kan aslinya kan modelnya seperti ini. Jadi modelnya akhirnya jadi seperti ini, kita hubungkan. Nah kita hubungkan. Oke, lupa guys, jadi kalau semisal kalian coba jangan sampai lupa, ini kan ada kotak ground ini ya guys. Kotak ground ini harus menempel ke bagian sini. Kalau kalian nyoba ini harus ditekan seperti ini. Kalau ditekan biasanya touchscreennya kalau untuk Samsung A50 macet biasanya guys, tidak mau. Terus untuk yang ini, ya ini adalah on off nya. Kita sambungkan saja menggunakan obeng. Seperti itu, kita tahan saja menggunakan obeng. Oh sebentar guys, lupa, ini baterai konektornya konektor baterainya kita tancapkan dulu. Nah terus kita nyalakan untuk pengetesan LCD. Nah sudah nyala ya guys. Tadi juga sudah saya tes, ini saya tes lagi di rumah seperti itu. Jangan lupa untuk bagian bawah ini, bagian ini ditahan seperti ini. Fungsinya untuk agar touchscreen-nya itu berfungsi. Kalau dia tidak di ground karena tidak berfungsi guys, seperti itu. Oke, kita tunggu saja sampai nyala ke menu home screen nih guys. Ya mungkin tutorialnya kali ini akan agak sedikit panjang. Nah ini ada foto ya guys. Nah bisa lancar ya guys ini. Oke lancar. Kita turunkan untuk cek seperti ini. Redup, terang, redup, terang, redup, terang, seperti lancar. Oke lancar, kita geser, lancar. Kita ke menu telepon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 bintang pagar, lancar ya guys. Oke semuanya lancar. Dirasa kalau semuanya sudah lancar, tidak ada kendala, tidak ada cacat, tidak ada bintik, ya kita matikan saja. Oke seperti itu. Terus kita pentahan lagi tombolnya pakai obeng ini, konektor pinnya. Nah seperti ini. Terus kita pilih dari, oh iya guys, nah
Bentar, ini jangan ini dulu. Nah seperti ini ya guys. Misalnya ini tidak ditahan kena ground, jadi seperti ini, dia tidak bisa touchscreen-nya. Nah seperti itu guys. Oke, saya klik lagi konektor pinnya. Nah seperti ini guys ya, ini tidak bisa seperti ini. Oke guys, kalian sudah paham kan? Sekarang saya mau matikan dulu daya mati, tapi harus ditahan yang ini. Terlalu cepat. Oke, langsung saja kita klik daya mati. Oke, sudah mati ya guys. Terus kita cabut baterai, terus kita cabut ini konektor yang bagian ini, LCD touchscreen-nya. Oke, sudah dicabut. Terus di sini kan biasanya itu ada kayak ini ya. Menurut saya ini harus dilepas kalau tidak salah ya. Ini harus dilepas. Nanti ada stikernya, ini fungsinya agar nempel ke sini. Terus yang biru ini juga harus dilepas seperti itu ya guys. Oke, sekarang kita lepas dulu bagian ini, semuanya ini. Oke, kita lepasin dulu. Oh, ini ada bautnya. Oke guys, sudah saya lepas untuk ini kabel fleksibelnya, kita lepas saja untuk mainboardnya. Nah, mainboardnya sudah dilepas ya guys. Terus kita lepas saja yang bagian bawah ini, guys. Oke, di sini kan ada dua bautnya sudah kita lepas. Sekarang kita lepas untuk sensor kamera fingerprintnya. Ini sudah kita lepas. Terus kita lepas juga untuk konektor antenanya ini. Sudah kita lepas saja. Oke, ini kalau menurut saya sih gini aja udah cukup, baterainya tidak perlu dilepas ya guys. Dan ini sudah mulai kelihatan ngangkat seperti ini. Kalian gunakan alat yang tipis boleh, kalian menggunakan bekas kartu SIM boleh. Kalau ini tinggal saya ginikan aja ya guys, karena sudah kelihatan dia sudah ngangkat nih. Ini guys, penampakannya seperti ini adalah LCD KW juga, dulu pakai merek apa ya lupa. Oke, ini LCD bekasnya. Sekarang kita harus bersihkan ini ya guys, pinggirannya ini, lem-lemnya ini kan ada kayak apa namanya, lem-lemnya seperti ini tuh kelihatan. Nah itu kita bersihkan dulu. Kalian bisa menggunakan thinner, bisa menggunakan apa namanya, alkohol atau apa itu. Jadi intinya yang penting bersih, atau kalau saya sih saya sesokin menggunakan obeng seperti itu. Oke guys, nah ini sudah bersih. Sekarang LCD-nya juga sudah saya kletek ya guys, biru-birunya tadi. Jadi untuk sensornya yang di sini sama yang di sini itu tidak fungsi ya guys, karena ini tertutup sama LCD-nya. Nah ini ada tambahan dari saya sih, tip
Kalau memang benar-benar ingin rapet yang di bagian sini guys, ini saya kasih apa namanya ini, selasi ya namanya ya, selasi atau selotip itu apa itu namanya, selasi atau lakban. Saya kasih lakban, terus saya ganjel juga yang di bagian IC-nya yang warna hitam itu saya ganjel. Kan di belakangnya IC itu ada groundnya ya guys, yang menempel ke LCD-nya ini tuh saya ganjel menggunakan double tip seperti ini. Nah, penampakannya ini adalah triknya biar groundnya itu benar-benar nempel ke bagian LCD-nya. Jadi ini saya ganjel lagi menggunakan double tip. Kalau groundnya itu kadang nempel kadang tidak menempel, kemungkinan LCD-nya nanti akan susah disentuh ya guys. Kadang-kadang akan delay atau susah disentuh seperti itu. Oke guys, tipnya dari saya seperti ini aja sih untuk LCD yang Incel ini sudah ketek bagian depannya, detail ya guys ya. Oke, sekarang kan saya lem bagian sini guys. Sekarang saya lem dulu. Setelah dilem nanti LCD-nya akan saya pasang. Oke, kita menggunakan lem B7000. Kita menggunakan lemnya sedikit-sedikit aja ya guys, sedikit-sedikit aja. Ya ini saya belajarnya secara otodidak ya guys. Saya ya cek cara belajarnya ini ya, saya melihat dari YouTube para master. Untuk kalian yang ingin belajar juga tidak apa-apa melihat cara saya ini. Tapi kalau saya tidak merekomendasikan juga sih, saya ini hanya buat konten saya. Kalau channel saya ini itu sebetulnya channel saya ini untuk itu ya guys ya, ibaratnya kayak buku harian gitu loh guys. Nah, saya menyimpannya itu di YouTube seperti itu. Saya simpan video-video saya di YouTube daripada di memori, menu-menu memori kan nanti. Nah, lebih baik saya simpan di dalam YouTube. Nah, seperti ini. Nah, ini dikasih lem yang ya cukuplah, jangan banyak-banyak, jangan terlalu sedikit juga, secukupnya saja. Sekarang dipasang untuk LCD-nya guys. LCD-nya dipasang ini. Nah, ini kan aja biar lebih mudah. Nah, seperti ini guys, memang kurang rapi ya guys. Ini gampang, nanti kita tinggal buang-buang saja, kita tinggal giniin aja supaya kurang rapi. Dan setelah ini biar bisa rapet guys, kita harus kasih karet gelang. Oke guys, jadi seperti ini penampakannya ya guys. Nah, ini belum saya pasang bagian mesinnya. Ini harus saya tunggu beberapa jam ya guys, karena biasanya kalau untuk lem yang B7000 ini ya menurut saya sih beberapa jam dia baru kering. Biasanya sih kalau tidak salah sekitar 4 jam atau 5 jam ya guys ya. Tapi ini akan saya tinggal dulu, nanti kalau udah kering baru saya buka untuk pemasangan mesin ya guys. Jadi kalau misal kalian memang punya penjepit LCD ya, kalian gunakan penjepit LCD, tapi jangan menggunakan penjepit apa itu namanya, kertas ya guys ya. Itu dia bisa juga merusak karena dia mungkin terlalu keras seperti itu. Jadi menggunakan penjepit LCD yang memang peruntukannya untuk LCD, karena dia penjepitan untuk LCD itu soft, jadi tidak terlalu keras seperti itu ya guys. Karena saya menggunakan karet ini ya, karet ini soft, dia lentur, karena kalau pakai karet dia juga murah gitu ya guys ya. Oke, ini biar bener-bener lengket, biar bener-bener rapat di bagian framenya. Untuk bagian LCD ke bagian frame ini akan saya tinggal dulu guys. Oke, tunggu nanti kalau sudah kering ya guys. Oke
guys, ini sudah beberapa jam ya guys. Sekarang waktunya kita lepas untuk karetnya. Bentar, saya lepas dulu satu-satu. Oke guys, ini sudah rapat sekali ya guys. Coba cek ya, masih ada belepotan untuk lemnya. Nanti gampang, kita tinggal giniin, dia akan hilang ya, kita rapiin. Terus saya juga tadi sudah kasih ini ya, isolasi ya guys. Fungsinya kalau diisolasi itu biar tidak waktu ditarik karetnya itu tidak ketarik ini kabel fleksibelnya. Jadi kalau misalnya ada kabel fleksibel atau kabel kalau mau dikaretin, sebelum dikaretin itu diisolasi dulu ya guys. Sekarang kita pasang mainboardnya. Oke, mainboardnya sudah kepasang ke bagian board bawah, bagian cas. Oke, sudah terpasang. Kita selanjutnya pasang saja kabel fleksibelnya guys. Fleksibel 1 dan fleksibel 2. Oke guys, ini sudah saya pasang juga untuk bagian kamera fingerprintnya, walaupun tidak fungsi ya guys. Siapa tahu nanti suatu saat akan saya ganti untuk LCD nya menjadi OLED lagi. Selanjutnya kita tancapkan konektor baterai. Nah, konektor baterai kita tancapkan. Oke, sudah semua. Jangan lupa untuk dibersihkan kameranya ya guys. Setelah itu kita tutup ini cover engine-nya. Tutup aja cover engine-nya. Oke, sekarang tinggal kita pasangin untuk baut-bautnya ya guys. Oke guys, ini sudah saya baut-baut ya guys. Sudah saya baut-baut semuanya. Sekarang tinggal kita tutup aja back covernya. Terus kita pasang untuk bagian SIM tray-nya ya guys. Sekarang kita cek. Oke, sudah nyala guys. Oke, aman guys, bisa disentuh dan aman. Nah, oke, aman ya guys. Kita coba cek 1, 2, 3. Muncul pop up pembaruan. Oke, aman. Oke, kita coba geser-geser seperti ini. Aman ya guys. Oke, untuk lebih amannya guys, kalian juga harus pasang untuk bagian protektornya, bagian layarnya ya guys, menggunakan screen guard atau menggunakan tempered glass ya guys, biar lebih aman. Saya menggunakan tempered glass, akan saya pasang tempered glass biar lebih aman guys. Saya sudah persiapkan biar lebih aman, biar kalau misal jatuh biar tidak terlalu menyentuh layar lagi. Nanti masa beberapa kali akan harus ganti layar lagi guys. Oke guys, sekian dulu tutorialnya.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Di sini kita belajar bareng-bareng ya guys, bukan saya menggurui, tapi kita belajar bareng-bareng. Ini dulu sudah pernah saya bongkar, sudah pernah saya ganti juga, tapi itu belum saya videokan ya guys. Oke guys, dan kali ini saya menggunakan peralatan yang sangat simpel-simpel ya guys, jadi tidak perlu susah-susah karena semuanya sudah pernah saya bongkar guys. Oke guys, terima kasih ya guys. Bye.